pagi adik-adik. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan pelajaran hari ini tentang teks deskripsi. Tapi sebelumnya itu kita harus berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silahkan kita doa. Ibu, guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Setelah selesai. Oke, baik. Di sini Ibu akan mencek kehadiran kalian. Oke. Ini hari siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Oke, terima kasih. Ya Bu. Jadi materi kita hari ini tentang teks deskripsi. Kadangnya mengidentifikasikan informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat atau wisata. Oke, baik. Jadi siapa yang tahu tentang apa itu teks deskripsi? Saya Bu. Oke. Baik, kepada Wina silahkan. Baik, dari saya, teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek. Oke, terima kasih Wina. Kita berikan tepuk tangan kepada Wina. Di sini Ibu akan memperjelaskan lagi tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca seolah-olah merasakan apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Oke, kita lanjut ke tujuan teks deskripsi. Apa itu tujuan teks deskripsi? Ada yang tahu? Saya Ibu. Oke. Tujuan teks deskripsi itu untuk mengetahui sebuah objek. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Dewi. Oke, Ibu akan memperjelaskan lagi. Tujuan teks deskripsi itu adalah supaya orang yang membacanya dapat seolah-olah melihat sendiri benda atau objek yang diceritakan tersebut. Lanjut. Masuk ke ciri-ciri teks deskripsi. Ada beberapa teks deskripsi, adik-adik. Ada yang tahu ciri-ciri teks deskripsi? Tidak tahu Ibu. Oke, baik. Di sini ada 5 ciri-ciri teks deskripsi, yaitu yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, itu melibatkan panca indera, gambaran objek yang jelas. Dan yang ketiga itu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Dan yang keempat itu bahasanya baku dan ilmiah. Dan yang terakhir, yang kelima itu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Lanjut. Dan juga ada struktur teks deskripsinya. Struktur teks deskripsinya itu ada 5 juga. Ada 3 saja, 3 teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi itu berisi nama objek yang deskripsikan lokasi sejarah lahirnya. Yang kedua tentang deskripsi bagian, yaitu yang berisi perincian tiap objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis dan hasil pengamatan melalui panca inderanya. Dan yang ketiga simpulan atau kesan
yang berisi kesimpulan dari penulis atau question yang didapatkan oleh penulis. Bagian ini bersifat optimal. Oke, materinya sudah selesai. Dan sekarang lanjutannya adik-adik membuat beberapa kelompok untuk diskusi dan carilah salah satu tempat wisata yang pernah kalian kunjungi. Baik Ibu. Oke, baik. Sudah selesai. Sudah Ibu. Oke. Kepada kelompok satu silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek yang saya sudah kunjungi. Di sini saya pernah kunjungi itu Waluan. Keindahan objek wisata Waluan. Baik, Waluan merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Kembangan, khususnya di Desa Bijen, Kabupaten Timur Tengah Utara. Waluan merupakan objek wisata yang banyak kali dikunjungi oleh masyarakat TTU maupun masyarakat luar. Di Waluan terdapat banyak sekali view wisata yang sangat menarik seperti kolam renang, rumah pohon, sepeda gantung, dan rumah-rumah panggung. Untuk berkunjung ke tempat wisata ini biasanya menggunakan tiket. Untuk sepeda motor dikenakan tarif 5.000, angkutan umum 20.000, dan untuk bis 30.000. Untuk kolam renang sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu ada yang untuk anak-anak dengan kedalaman 1 meter dan untuk orang dewasa. Tetapi untuk orang dewasa dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang satu dengan kedalaman 2 meter dan yang satu dengan kedalaman 3 meter. Dalam kolam renang juga disediakan beberapa fasilitas seperti lopo yang digunakan untuk berteduh dan toilet umum yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk mengganti pakaian dan lain-lain. Rumah pohon dan sepeda gantung. Untuk rumah pohon dan sepeda gantung terletak di belakang yang biasanya digunakan oleh para pengunjung untuk berfoto-foto. Rumah panggung. Untuk rumah panggung terdapat di depan yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk makan. Sekian, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus kepada. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Kasih Bu. Baik, terima kasih. Oke, baik adik-adik. Materi kita cukup sampai di sini dan kita akan melanjutkan materi ke minggu depannya lagi. Oke, baik, kepada ketua kelas memimpin kita doa. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Terima kasih.